Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tercius Alcion Buru, NIM 0486111021. Pada kesempatan ini saya selaku kuasa hukum Tuan Andi dalam kasus Wan Prestasi sengketa tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Pada persidangan kali ini akan membacakan argumentasi kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara pidana nomor DIP 01/07/23 perihal replik dan kesimpulan argumentasi penguatan atas jawaban tergugat. Dengan hormat, perkenankanlah kami, kuasa hukum Tuan Andi, selanjutnya disebut penggugat, dengan ini menyampaikan argumentasi hukum secara komprehensif sebagai bantahan atas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat dan sebagai penguatan atas gugatan dan replik kami. Saya memohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan mengabulkan gugatan penggugat dan seluruhnya. Yang pertama, fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam perjanjian yang mengikat. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, fakta-fakta esensial dalam perkara ini telah diakui oleh kedua belah pihak, yaitu yang pertama, adanya perjanjian jual beli yang sah. Penggugat dan tergugat telah secara sah dan meyakinkan membuat serta menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. Perjanjian ini merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak pada pasal 1338 KUHP Perdata, dan penggugat telah siap untuk melaksanakan prestasinya, yaitu menyerahkan sertifikat tanah dan memperoleh balik nama setelah pembayaran lunas. Yang kedua, kewajiban pembayaran yang jelas. Harga total yang disepakati adalah 1 miliar rupiah. Tergugat mengakui telah membayar uang muka 300 juta rupiah. Kewajiban pelunasan sisa sebesar 700 juta rupiah diwajibkan dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian. Yang ketiga, kelalaian yang terbukti. Tergugat sendiri mengakui bahwa hingga batas waktu yang disepakati 15 April 2023 dan bahkan hingga lebih dari 6 bulan setelah perjanjian ditandatangani, tergugat tetap tidak melakukan pelunasan sisa pembayaran. Yang kedua, tergugat telah nyata-nyata melakukan wan prestasi. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, dalil utama penggugat adalah bahwa perbuatan tergugat yang melunasi sisa pembayaran, yang tidak melunasi sisa pembayaran setelah batas waktu yang disepakati adalah bentuk wan prestasi atau cidera janji yang jelas dan terang. Unsur kelalaian pasal 1238 KUHP telah terpenuhi. Sesuai pasal 1238 KUHP Perdata, seorang debitur dinyatakan lalai dengan lewatnya batas waktu atau jika ia telah diperingatkan melalui surat peringatan atau somasi dalam perkara ini. Yang pertama, pelanggaran tenggat waktu. Tenggat waktu 3 bulan telah terlampaui. Yang kedua, somasi yang diabaikan. Penggugat telah beritikat baik dan menempuh prosedur hukum yang patut dengan mengirimkan 2 kali surat teguran somasi pada tergugat, yaitu pada tanggal 20 April 2023 dan 25 Mei 2023. Tergugat mengabaikan somasi tergugat. Tidak mengindahkan somasi tersebut dan tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dengan diabaikannya somasi, maka secara hukum tergugat telah resmi akan dinyatakan lalai in break serta terbukti melakukan wan prestasi. Kesulitan finansial bukan alasan pembenaran hukum. Tergugat berdalil bahwa keterlambatan pelunasan bukan karena niat buruk, melainkan karena kendala tak terduga dalam memperoleh pinjaman kredit dari bank. Kami membantah keras dalil ini karena bukan force majeure, keadaan memaksa. Kesulitan finansial pribadi atau kegagalan mendapatkan pinjaman bank bukanlah keadaan memaksa yang dapat membebaskan tergugat dari tanggung jawab dalam perjanjian. Kesepakatan jual beli tanah yang adalah murni perikatan antara penggugat dan tergugat. Sumber dana untuk melunasi kewajiban adalah masalah internal tergugat dan tidak dapat mengesampingkan kewajiban yang telah disepakati bersama. Kedua, ketiadaan klausul dispensasi. Perjanjian tersebut tidak memuat satupun klausul
yang secara eksplisit memberikan hak kepada tergugat untuk menunda pembayaran jika pinjaman banknya belum cair. Oleh karena itu, dalil tergugat mengenai proses kredit bank adalah dalil yang tidak relevan dengan perjanjian jual beli ini. Yang ketiga, itikat baik yang disangsikan. Dalil tergugat yang menyatakan memiliki itikat baik adalah dalil yang patut disangsikan. Itikat baik tidak hanya diukur dari komunikasi lisan, tetapi dari realisasi prestasi. Faktanya, itikat baik sejati akan diwujudkan dengan melunasi kewajiban pokok, bukan hanya meminta waktu tambahan selama 6 bulan lebih dan mengabaikan somasi. Dengan demikian, dalil tergugat mengenai kesulitan kredit bank adalah dalil yang harus ditolak oleh majelis hakim karena tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menghapuskan status wan prestasi tergugat. Yang ketiga, penolakan eksepsi absurd libel. Yang mulia majelis hakim terhormat, tergugat mengajukan eksepsi absurd libel atau gugatan kabur tidak jelas karena penggugat mencampurkan dasar hukum wan prestasi dan perbuatan melawan hukum PMH dalam petitum. Kami menolak eksepsi tersebut dengan alasan dasar hukum utama wan prestasi dalam posita penggugat telah dengan jelas mendalilkan bahwa hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada perjanjian jual beli tanah, sehingga dasar gugatan adalah wan prestasi. Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Penegasan kerugian menyebutkan perbuatan melawan hukum dalam petitum angka 4 hanyalah merupakan bentuk penegasan atas tindakan ingkar janji tergugat yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi penggugat. Hal ini tidak berarti penggugat mencampurkan dasar hukum, melainkan menegaskan tuntutan ganti rugi yang diizinkan oleh pasal 1243 KUH Perdata akibat wan prestasi tersebut. Oleh karena itu, eksepsi obskur libel yang diajukan tergugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak. Yang mulia majelis hakim terhormat, pada kesempatan kali ini juga izinkan kami sebagai kuasa hukum untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi yang ada. Pertanyaan pertama, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui kapan batas waktu terakhir yang disepakati oleh Tuan Andi dan sebagai penggugat dan Tuan Budi tergugat untuk melunaskan sisa tanah sebesar 700 juta? Hingga saat ini. Yang kedua, hingga saat ini apakah saudara dapat mengkonfirmasi bahwa Tuan Budi tergugat telah melaksanakan kewajiban pelunasan sisa pembayaran 700 juta tersebut? Yang ketiga, sejak tanggal jatuh tempo, sudah berapa lama kelalaian pembayaran ini berlangsung hingga hari persidangan ini? Pertanyaan berikutnya, khusus diberikan untuk saksi yang mengikuti yang terlibat dalam pengiriman somasi. Saudara saksi, apakah Tuan Andi telah melayangkan surat teguran atau somasi kepada Tuan Budi? Dan berapa kali somasi ini dilayangkan? Yang kedua, setelah somasi pertama dan kedua dikirimkan, apakah Tuan Budi memberikan respon konkret dengan segera melunasi pembayaran atau justru mengabaikannya? Yang ketiga, apakah saudara mengetahui alasan tergugat mengabaikan 2 kali somasi yang telah diberikan secara patut oleh penggugat? Demikian pertanyaan yang diberikan untuk saudara-saudara saksi. Berikutnya saya akan membacakan mengenai kerugian yang dialami oleh penggugat. Yang pertama, terkait kerugian material. Saudara saksi, kerugian material pada apa saja yang kerugian yang mohon diulangi majelis yang terhormat. Pada demikian pertanyaan yang diberikan, saya juga akan memberikan penjelasan mengenai kerugian yang dialami oleh penggugat. Yang mulai akibat wan prestasi tergugat, penggugat telah menderita kerugian material dan imaterial yang harus dipertanggungjawabkan sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Yang pertama, kerugian material. Kerugian material sebesar 700 juta rupiah. Kerugian ini adalah kerugian real berupa tidak diterimanya sisa pembayaran harga tanah sebesar 700 juta rupiah. Tergugat wajib membayar nilai pokok kewajiban ini secara penuh dan seketika. Kerugian imaterial 200 juta. Kerugian ini timbul karena penggugat kehilangan kesempatan untuk menjual tanah kepada pihak lain yang bersedia membayar tepat waktu dan penderitaan moral yang diakibatkannya
Tuturan ganti rugi material sebesar 200 juta rupiah adalah rasional dan patut untuk dikabulkan guna memulihkan kerugian non material penggugat. Kesimpulan dan petitum. Berdasarkan seluruh uraian fakta, argumen, dan dasar hukum yang kami sampaikan, penggugat memohon majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan hal-hal berikut. Bahwa tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan prestasi, bahwa alasan kesulitan finansial tergugat tidak dapat membatalkan atau menunda kewajiban pokoknya, bahwa eksepsi of sure libel tergugat tidak berdasar dan harus ditolak. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Kelas 1A untuk dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan gugatan penggugat dapat diterima. Dalam pokok perkara, pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi atau tidak janji. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat sebesar 700 juta rupiah secara tunai dan seketika. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar 2% tiap bulannya. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian argumentasi, pertanyaan, dan kesimpulan ini kami sampaikan. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat.